Bu, tolongin gitu kan. Kenapa kak? Kenapa? Iya aku ini digangguin. 2 tahun lalu tuh anaknya meninggal katanya gitu. Oh meninggal kenapa? Iya jatuh dari lantai 2. Di mana bu? Ya itu di kosan sebelah katanya. Sebetulnya dulu kamar yang bekas mbak itu dulu ada yang bunuh diri di situ. Aduh. Ya saya masih kalau sama yang gitu-gitu mah udah nggak aneh katanya. Kadang-kadang kayak ada roh masuk seret seret seret, udah di sini tuh udah banyak ini katanya, sudah berkelebatan katanya gitu. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Kali ini aku kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horor putrinya yang diganggu oleh makhluk halus di kos-kosannya waktu kuliah. Di samping aku udah ada Ibu Yanti Subandi. Halo Ibu, selamat siang. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kita. Jadi ini ceritanya tentang anaknya yang pertama ya? Iya, anak saya yang pertama pas mau masuk kuliah. Oke, kita tahan dulu ceritanya. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton video ini sampai habis. Awal ceritanya itu ketika anak saya baru lulus SMA dan dia diterima di salah satu universitas di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Nah, untuk kuliah itu kan kita cari kosan nih anak saya. Jadi saya carilah kosan yang dekat kampus gitu. Nah, kita udah cari-cari, banyaknya penuh karena kan memang kalau ini udah ada yang booking gitu kan, jadi hampir ini. Nah ini ada satu kosan pas di belakang kampusnya. Wah kebenaran banget gitu kan. Apalagi dilihat dari harganya nggak mahal gitu kan. Ya walaupun kamar mandi di luar, ya udahlah kak, udah daripada cari-cari kosan yang yang jauh gitu kan, walaupun bagus di sini aja lah, walaupun murah tapi deket kan. Kalau anak saya kan males bangun ya, kira-kira kalau misalnya dia bangun siang pun masih bisa lewat belakang gitu kan, nggak bakalan kesiangan gitu kan masuk kuliahnya. Nah jadi ceritanya dapatlah kita nih pas di belakang kampus itu. Saya lihat dulu kan, survei ke kamarnya. Jadi yang kosong itu cuman kamar itu aja gitu, yang lainnya udah terisi gitu. Dan saya kan nggak punya curiga apa-apa. Oh ini kamarnya memang mungkin baru keluar gitu orangnya gitu kan. Itu kosan berapa lantai Bu? Dua lantai aja. Mungkin ada sekitar 6 atau 7 kamar lah di situ gitu ya. Di bawah orang rumah yang punya rumah. Oh yang punya rumah. Jadi di bawah yang punya rumah, di atas kos-kosan. Gitu. Nah setelah diputuskan, mau nggak kak, udah di sini aja lah ya, karena daripada nyari lagi kita kan nggak ada gitu kan kosan. Ya udah nggak apa-apa katanya. Ya dari situ kita kan bersih-bersih. Akhirnya beberapa hari lah setelah kita putuskan ini kita DP baru beberapa minggu kita balik lagi kan, kita beresin, kita packing barang-barang anak saya itu masuk. Kan udah disiapin kasur, lemari, meja belajar di situ kan. Nah, hari-hari pertama tuh dia kos, setelah masuk kuliah ada prospek ya kalau kita mah ya, pengenalan kuliah gitu kan. Saya masih dampingin itu. Jadi masih inilah kan, kadang-kadang keperluannya kan banyak ya. Oh suruh motokopi apa, suruh bikin apa gitu. Nah, saya kan bantu ya, namanya orang tua, emak-emak gitu, bantu anaknya gitu, menyiapkan segala sesuatu gitu. Nah, pokoknya lancar lah dia selesai ospek. Nah setelah beberapa minggu gitu kan di situ nggak ada masalah gitu kan. Suatu malam anak saya telepon sambil nangis gitu. Bu tolongin gitu kan. Kenapa kak? Kenapa? Iya aku ini digangguin. Dia pokoknya nangisnya tuh nangis kayak orang stres gitu, gimana gitu kan. Saya tuh kenapa? Iya aku digangguin ini bu, gantungan baju gerak-gerak sendiri gitu kan. Padahal itu malam kan, jendela juga nggak dibuka gitu kan, tertutup, namanya juga malam.
Dan dia tuh, aduh, sampai saya juga, aduh gimana dong kakak, sedangkan kita di luar kota gitu kan, jauh, mau langsung ke situ juga nggak mungkin gitu kan. Udah kamu doa aja, kamu berdoa aja, berdoa gitu kan. Ya mungkin karena anak saya memang tipenya penakut gitu kan. Jadi udah nyalain biasa lampu tidur, dia kalau tidur matiin gitu, ini nyalain aja udah, nyalain, kata saya tuh gitu. Jadi mungkin singkat cerita satu hari itu dia nggak bisa tidur lah gitu kan. Saya mungkin baru nyusul ke Jakartanya setelah 2 hari gitu kan, 2 hari. Baru saya ke sana lagi. Saya doain tempatnya, saya ini nggak ada gangguan gitu. Kalau saya di sana tuh nggak pernah ada gangguan apa-apa gitu. Makanya ini anak sayanya yang terlalu overthinking atau gimana gitu kan. Ternyata tuh kata anak saya gangguannya gitu. Jadi setiap saya udah nyampe di rumah, kembali ke kota saya, anak saya pasti ada keluhan lagi gitu loh, sampai stres. Akhirnya saya suruh, udah kamu nginep aja deh, kan kebetulan ada saudara juga di Jakarta kan, udah kamu nginep di saudara aja gitu kan, walaupun jauh, kalau pas lagi libur kuliah gitu kan, udah di situ aja. Akhirnya dia gitu aja sampai selama beberapa bulan gitu kan, dia bertahan. Tapi saya juga jadinya sering ke Jakarta untuk nemenin dia gitu, sambil saya doain, saya kasih dia ini, pokoknya kamu harus jangan takut gitu loh. Karena kadang-kadang yang meluk seperti ini kan seneng kalau kitanya takut. Iya. Karena energinya dari situ, kekuatannya dia tuh dari situ. Kalau kita takut tuh dia wah makin bener ini harus diikutin terus gitu kan. Nah memang gangguan anak saya tuh sampai katanya dia tuh sampai kakinya ditarik, katanya lagi tidur kasurnya digoyang-goyang gitu, terus tembok diketuk-ketuk, kayak ada yang ngetuk-ketuk teratur gitu gitu, yang dia rasakan gitu gangguannya. Bahkan ternyata walaupun dia keluar dari kosan itu, kayak pernah ya, suami saya kan kerja di luar negeri, pulang itu kan kita nginep di hotel Jakarta dulu kan, karena udah malam gitu. Itu tuh dia malam-malam katanya digoyang-goyangin di badannya gitu. Kayaknya tuh si makhluknya tuh ngikutin gitu. Jadi dia ceritakan itu. Masa sih? Mungkin karena dia udah sering gitu, jadi mungkin rada berkurang histerisnya kali ya. Tapi takutnya masih gitu loh. Tapi dia udah mulai berkurang. Iya Bu, aku sering digangguin gitu loh. Kalau hari pertama-tama kan dia seringnya histeris terus. Malam telepon nangis. Bahkan di kampus pun telepon nangis gitu kan. Ya pokoknya sampai berjalan 6 bulan. Sebelum 6 bulan itu saya kan sering ke kosannya itu, saya lampu-lampu remang-remang saya ganti. Gimana lah caranya biar anak itu jangan terlalu stres gitu kan. Suasana ibu juga nggak terlalu ini gitu. Sampai ganti lampu. Iya, lampu kamar mandi saya ganti semua tanpa persetujuan yang punya rumah. Sebodoting mau tagihan listriknya meningkat atau gimana gitu kan. Yang penting suasana rumah tuh terang benderang gitu kan saya bikinnya. Nah, saya pernah ketemu sama yang bersih-bersih. Memang si ibu itu nggak setiap hari ke kosan itu. Ya. Hanya beberapa kali aja mungkin disuruh bersih-bersih sama cuci-cuci baju si ibu kosnya. Nah, jadi ceritanya saya tanya kan, Bu, pertama saya komplainnya begini, saya tuh susah ya Bu parkir di sini, karena saya kalau harus parkir tuh harus di luar, karena kan di kosan itu nggak ada tempat parkir gitu. Dan saya pernah parkir di luar ini, sering dimarahin ibu kos yang sebelah. Jadi kosan itu ada sebelahnya lagi ada kosan gitu kan. Nah sama si ibu yang kosan sebelah itu saya suka dimarahin, tolong ya Bu jangan parkir di sini gitu. Ngomongnya rada judes juga gitu kan. Saya pikir, oh Bu itu teh kakaknya yang punya rumah, yang punya kosan ini. Oh ternyata adik kakak gitu kan. Cuma si ibunya nggak cerita. Mungkin saya pernah ngomong, Bu saya nggak boleh parkir di situ, mungkin nggak enak ya. Dia cuma ngomong gini, baikan saja itu mah. Dia nggak pernah cerita itu kakak saya. Gitu. Jadi ya udah. Oh mungkin si ibunya nggak mau tahu itu kakaknya, mungkin takut akunya nggak enak gitu ya. Jadi ceritanya, terus si ibunya tuh cerita, kasihan si ibu itu tuh 2 tahun lalu tuh anaknya meninggal katanya gitu. Oh meninggal kenapa? Iya jatuh dari lantai 2. Di mana Bu? Ya itu di kosan sebelah katanya.
jatuh dari lantai 2. Iya sih, sempat di rumah sakit tapi meninggal katanya gitu. Nah, aku tuh curiga kayaknya yang ganggu anak saya tuh ini gitu loh. Karena anak saya ini stres terus, nangis-nangis gitu kan, kalau sedang diganggu itu. Akhirnya saya ngomong sama suami saya, kata suami saya, udah gini aja, panggil Bu Sari. Nah, kebetulan kan Bu Sari ini dulu sih yang suka pijat, tapi dia bisa berkomunikasi dengan bangsa itulah gitu ya. Karena anaknya sendiri saya udah suruh doa, mungkin karena dia kalah oleh rasa takutnya ya kan, jadi susah untuk berdoa. Jadi saya udahlah, saya menyerah, sama suami saya disuruh itu aja gitu, manggil Bu Sari. Tapi Bu Sarinya nggak panggil ke Jakarta, jadi ke anak saya pulang ke kota saya, terus nah di rumah itu kita ketemu sama Ibu Sari ini gitu. Nah sama Bu Sari ini dia baru ini aja udah lihat gitu, udah bisa, oh ini ngikut katanya gitu. Ternyata anak saya tuh diikutin gitu loh, diikutin kemana anak saya pergi tuh diikutin sama dia. Katanya dia suka sama anak saya, katanya gitu. Karena anak saya tuh baik, anak ibu tuh baik, katanya Neng tuh baik, katanya gitu. Pendiam, katanya gitu. Makanya dia suka katanya sama si Teteh, katanya gitu. Oh gitu. Jadi gimana Bu? Ya kalau mau Ibu cerita mah ini namanya, ya pokoknya namanya inilah gitu kan. Dia itu dulu meninggal jatuh katanya. Kan saya belum cerita ya sama si ibu ini teh gitu kan. Tapi si ibu ini udah tahu gitu ceritanya dari si roh ini mungkin ya. Si ibu itu kan kadang-kadang kalau orang punya bisa komunikasi dengan roh udah tahu gitu kan. Asalnya sih memang waktu ketemu dia diem dulu gitu kan, diem dulu. Mungkin dia mau dengerin curhatnya si roh ini gitu kan. Baru dibilang dia tuh kalau ibu mau tahu dia tuh sedang hamil muda katanya, cuman si ibunya nggak tahu gitu, makanya dia stres sampai di akhirnya jatuh dari lantai 2 gitu, entah ngelamun atau bagaimana katanya gitu. Emang si ibunya ngomongnya pakai bahasa Sunda, selama ngomong sama saya tuh pakai bahasa Sunda karena dia kan orang Sunda ya. Orang Sunda ngomongnya pakai bahasa Sunda gitu si ibu nih, halus banget kalau ngomong tuh pelan gitu si Bu Sari tuh. Jadi ya udah nanti sama ibu coba mau diiniin. Jadi si ibu tuh di situ bawa kemenyan, ceritanya bawa kemenyan, terus doa gimana kita sama si kakak tuh ya, kita juga doa lah dengan kepercayaan kita gitu kan. Tahu-tahu tuh si ibu ini tuh udah lagi dalam proses doa kita kan cuman bisa lihat aja ya sama berdoa dalam hati. Si ibunya tuh langsung ngomongnya tuh berubah jadi ngomong bahasa Indonesia gitu loh. Ngomong bahasa Indonesia, pokoknya minta maaf, saya sudah ini, pokoknya intinya si roh ini minta maaf sudah mengganggu si kakak, katanya gitu. Si kakak tuh anaknya baik, begini gitu loh ceritanya ya. Intinya begitulah, dia minta maaf karena sudah mengganggu si kakak tuh, cuma hanya karena dia tuh suka gitu sama si kakak ini gitu loh, anaknya baik katanya gitu. Nah abis gitu dia sudah berhenti gitu. Nah waktu doa itu tuh saya sebelum roh itu berbicara, saya udah kerasa tuh ada yang mau masuk gitu tapi nggak bisa gitu kan ke saya. Si kakak mau udah liatin aja, dia mau bengong gitu kan, nggak liatin si Ibu Sarinya gitu, lihat lagi komat kami dia bengong. Saya mah lihat sambil kok ada yang kayak duk gitu, ada yang mau lewat punggung lewat belakang gitu kan, mau masuk tapi nggak ini. Pas waktu itu baru si Ibu Sari ngomong bahasa Indonesia itu gitu loh. Nah udah selesai, udah jadi si Bu Sari ngomong gitu, sekarang udah nggak bakalan ganggu lagi, udah ibu suruh dia jangan gangguin si kakak katanya gitu. Tapi kata si ibu itu dia bakalan terus ada di kosan situ. Nah kalau mau disempurnakan harus ibu kesana, nanti ada yang ditanam, ngomongnya gitu. Nah saya nggak mau cerita ya sama ibunya, saya ke situ juga nanti pindah kosan nggak cerita kalau digangguin gitu kan, takut anak kosan lain takut gitu kan istilahnya. Nah ya saya bilang ya udahlah, akhirnya
udah Kak pindah kosan aja gitu kan. Nah kebetulan tuh itu kan kejadiannya sebelum dia dapat kosan tuh ada kosan baru yang lagi dibangun gitu. Udah cepet booking, cepet booking yang walaupun belum jadi lagi diberesin bilang mau di ini langsung DP sama saya gitu kan, udah yang penting pindah dulu gitu. Dan akhirnya si kakak pun pindah kosan dan gangguannya berhenti. Ada gangguan. Tapi pernah katanya sempat diikuti ya? Iya, dia ikutin ya waktu di hotel itu, ke rumah juga ya gitu gangguannya tuh berupa digoyang-goyang badannya, tangannya ditarik-tarik gitu. Jadi kerasa lah gitu dia bahwa dia tuh ngikut gitu. Dan di apa namanya dia bilang waktu di kampus juga bawaannya tuh sedih, takut gitu loh. Jadi mungkin apa ya? Mungkin kayak dia tuh merasakan apa sih perasaan yang dialami oleh si makhluk ini gitu yang apa si anak yang meninggal jatuh itu gitu. Mungkin dia waktu itu dalam keadaan sedih dan takut ya mau cerita atau gimana gitu. Nah efeknya seperti itu mungkin yang dirasakan sama anak saya gitu. Jadi maunya tuh nangis aja, kalau nelpon saya pasti nangis. Nangis, takut. Dia takut balik ke kosan, kalau dari kampus takut balik ke kosan. Dari kosan mau keluar nanti takut di luar juga sama aja diikuti. Jadi bawahnya gitu, jadi bawahnya takut dan sedih gitu. Jadi sempat ikut nginep juga ya? Iya, ikut nginep di apa sih teman-temannya, nginep di kosannya dia, yang ada yang di ini nemenin dia lah gitu. Atau dia nginep di rumah temennya, di kosan temennya gitu, biar bebas dari gangguan lah istilahnya gitu. Tapi kan itu temennya kan pernah nginep di kamar itu tuh, Bu. Pernah. Itu teman-temannya ada yang pernah digangguin nggak? Kalau saya pernah dengar ceritanya sih pernah, dia lihat gitu loh. Temennya itu? Si temennya itu kayak lihat ada yang ngintip atau gimana gitu loh. Saya tuh lupa ceritanya, pokoknya kayak ada yang liatin gitu loh. Kayak diperhatikan mungkin gitu ya. Kayak diperhatikan gitu. Kayak si temennya itu. Sampai akhirnya terus dia memutuskan untuk pindah kosan, setelah itu aman gitu. Aman. Ya setelah sama Bu Sari jangan jangan ngikut gitu kan. Tapi kan itu harus ada yang ditanam katanya kan di kosan itu. Berarti kayaknya sampai sekarang juga belum ya? Belum. Kasihan itu yang nempatin kamar itu. Saya juga mau ngomongnya gimana ya, nggak enak ya. Aku juga lihat mamahnya judes kayak gitu. Itu kan saudaranya juga kan, ponakannya. Soalnya mamanya itu yang nyuruh saya parkir nggak boleh di sini gitu kan, sama judes gitu kan. Kalau si ibunya baik, bu kosnya baik banget, sering saya belanja bareng gitu sama si ibunya. Pas pindah berarti si ibu kosannya itu nanya nggak kenapa pindah? Ya gitu? Nanya dong. Saya cuma bilang itu anak saya nggak mau tidur sendiri Bu. Oh, dia mah ini pengennya berdua. Jadi nyari kosan yang bisa berdua Bu. Tapi nggak curiga gitu maksudnya? Mungkin curiga ya, cuman ya pokoknya kayaknya dia tahu itu ya. gitu. Mau gimana lagi, orang mungkin kita pengen pindah ya. Nah ini Ibu pas pertama kali masuk ke kosan itu kayak ada curiga-curiganya nggak sih Bu? Kayak misalkan itu kayak kok ruangannya kayak pengap gini atau gimana gitu? Nah itu sebenarnya sih kita sadar-sadarnya tuh ya setelah kejadian. Oh iya ya, pantesan ya ini kamar tuh kayaknya udah berbulan-bulan nggak diisi gitu, nggak ada yang ngisi. Kamar itu yang pas kita datangnya cuma satu itu kan yang kosong gitu kan. Kayak banyak ini laba-laba, sarang laba-laba itu masih. Berarti kan kamar itu udah lama nggak diisi. Padahal kamar itu pas masuk itu pas sebelahnya tangga itu gitu loh. Paling ujung ya? Iya, paling ujung. Dipikir nggak mungkin lah, nggak ada yang nempatin gitu kan, dipikirnya gitu. Pas setelah kejadian ini, oh iya ya kayaknya karena mungkin lama nggak terisi gitu ya jadinya. Atau mungkin itu di kamar itu ada cerita gitu, maksudnya kayak si perempuan itu pernah tidur di situ mungkin, atau emang dia tinggal di situ. Iya, kurang tahu kalau mau dihubung-hubungkan kayak gitu ya. Dulu saya juga pernah kos tuh di Bandung di Jalan Sumasana. Saya masih ingat itu kos-kosannya. Ya memang vibes-nya rumah jadul bekas, kayak zaman-zaman itu kan rumah dinas tentara tuh. Oh ya iya kan? Pasti banyak ceritanya nih. Banyak. Gimana tuh? Jadi saya tuh kan kos 2 kamar karena kecil-kecil kan.
Nah, ceritanya ini saya tahun 1999. Ya lewat lah, pas 2000 lah, mau ke 2000. Nah, jadi belum lama setelah anak saya lahir gitu kan, saya kerja di Bandung. Jadi saya kosan di sebuah kosan yang dulunya, bukan dulunya, itu kayak dulu rumah dinas tentara. Jadi masih ada si ibu pensiunannya di situ. Mungkin yang tentaranya suaminya, tapi sekarang tinggal si ibunya aja, suaminya udah nggak ada gitu. Dan di situ dibikin kos-kosan kecil-kecil banget, kos-kosannya gitu kan. Ya murah lah waktu tahun segitu gitu dapatnya, makanya saya ngambil 2 gitu. Berapa tuh Bu kira-kira waktu tahun itu? 60.000. Itu 60.000 gede, 99. Ya 60.000 tuh saya ngambil 2 kamar jadi 120 ya kan, dua kamar karena kecil-kecil gitu kan. Tapi kasur sendiri, kosongan itu. Oh iya, kamar mandi di luar. Kamar mandi di luar. Kamar mandi di luar. Jadi ceritanya sering tuh saya ngalamin ya yang namanya di kos-kosan itu malam-malam ke air gitu kan. Kan kamar mandi 2 dempetan gitu. Jam 12 tuh masuk. Karena saya kalau memang nggak penakut ya, keluar aja udah. Pas masuk kamar mandi, nanti kita lagi buang air kecil gitu, tahu-tahu di sebelah ada yang masuk gitu kan. Oh iya. Jeblak gitu kan. Oh ada yang masuk. Tapi nggak ada juga suara siram-siram air atau gimana gitu. Saya taunya apa? Pintu kebuka terus masuk tutup lagi. Gitu. Ya. Saya udah keluar gitu kan. Saya tungguin kan, kamar mandi itu dekat sama kamar saya kan. Saya tungguin siapa yang keluar yang udah masuk kamar mandi ya, nyusul gitu kan. Ditungguin, nggak ada juga yang keluar sampai pagi tuh nggak ada gitu kan. Pernah tuh waktu malam-malam anak si kakak nangis nggak berhenti. Udah saya kasih susu masih nangis tuh, nangisnya nggak berhenti ya Tuhan. Sampai saat bingung kan, akhirnya terus kita doa terus kasih susu lama-lama tuh dia capek mungkin ya, akhirnya tidur terlelap. Nah malamnya itu jam berapa ya, itu sekitar subuh itu jam 3 mungkin jam 2-an. Itu kan dinding kamar saya tuh sama dapurnya si ibu tuh satu gitu kan. Jadi ada suara ngetok teratur, tok 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 tok. Jam berapa itu? Ya itu jam 2 jam 3. Jam 2, setiap jam 2 jam 3. Tok gitu. Apa ini ya? Saya bilang kalau binatang ya ngapain ngetoknya sampai teratur gitu kan. Ya pokoknya mau tanya sama ibunya, masa sih ibu malam-malam ke dapur terus ngapain ngetuk-ngetuk gitu kan. Ini mah pas di bawah lagi. Nggak di bawah apa gitu ngetuk-ngetuk gitu kan. Oh ngetuknya bukan ke tembok tapi ke lantai? Ke tembok. Oh ke tembok. Tembok tapi di bawah gitu kan. Saya kan kasurnya di lantai. Oh iya. Kan kasurnya di lantai gitu. Jadi dinding sebelahnya ini dinding ke dapur gitu, dinding sebelah dapur. Ngetuknya gitu. Nah ceritanya yang seru itu sebetulnya ketika saya keluar dari kosan itu ya. Gimana karena tuh? Saya kan pindah lagi nih ceritanya kan kosannya, mencari yang lebih besar, lebih bersih gitu kan. Saya suka main ke situ karena kita sama temen yang di belakang itu sudah akrab gitu, sering main ke situ. Barulah dia cerita, Mbak, aku tuh sebetulnya nggak mau ngomong sama Mbak, cuman karena sekarang Mbak udah keluar, saya cerita aja katanya gitu. Oh, cerita apa teh? Sebetulnya dulu kamar yang bekas Mbak itu dulu ada yang bunuh diri di situ. Aduh. Oh gitu. Saya nggak mau cerita waktu itu, nanti takut Mbak ketakutan katanya gitu. Oh gitu, iya katanya. Jadi yang bunuh diri cewek. Karena ya biasa sama gara-gara cowok gitu, putus cinta katanya. Ngomongnya mah gantung diri gitu di situ teh. Jadi ya gitu ceritanya. Jadi Mbak nggak ngerasain apa-apa di sini. Ya saya masih kalau sama yang gitu-gitu mah udah nggak aneh katanya. Kadang-kadang kayak ada roh masuk seret udah di sini tuh udah banyak ini katanya, sudah berkelebatan katanya gitu.
horor kayak gitu tuh katanya. Kalau saya sih udah biasa ngomongnya gitu. Oh katanya, ya saya nggak mau cerita sama Mbak, takut Mbak nanti takut katanya. Berarti sebelumnya juga udah pernah ada diganggu ya sebelum ibu masuk ke situ? Mungkin gitu. Kalau saya kan karena orang yang nggak penakut mungkin ya, karena hal-hal yang kecil itu saya nggak peduliin gitu. Kalau mungkin ada yang sekelabatan gini, ya udah mungkin kayak dulu ya, memang kalau kejadian-kejadian gitu saya sering ngalamin, tapi ngerasa misalnya kalau ada suatu jatuh sendiri atau kipas nyala sendiri, nggak pernah dipikirin tuh ini mah alah paling itu konslet gitu kan, paling itu mah ada gangguan teknis gitu kan. Jadi nggak curiga itu apa sih gangguan makhluk halus gitu. Saya mah nggak ini gitu. Jadi buat saya ya udah biasa lah kayak gitu gitu kan, nggak terlalu dipikirkan gitu. Ya pernah kos-kosan juga si kakak juga nih yang di suatu asrama ya, di asrama sebelum dia waktu SMA tuh, sebelum dia kuliah tuh di asrama kan ada perpeloncoan tuh di asrama itu. Nah di asrama itu waktu pengenalan asrama nih, anak-anak tuh disuruh apa sih kayak bawa kertas ada cluenya di situ. Nah, nyari barang atau nyari apa gitu, nyari sesuatu gitu kan. Dan semua kos-kosan itu seluruh itu kan kos-kosan itu besar, dan di apa sih bukan kosan itu asrama ya, asrama. Jadi bentuknya kayak satu kamar panjang, jadi meja belajar di bawah, kasurnya di atas gitu. Nah itu ada beberapa kamar, ada 2 lantai gitu. Memang besar itu asramanya, dan itu kayak asrama kesusteran gitu. Nah, zaman dulunya. Ya, terus di belakang di samping asrama itu ada kuburan ya, kuburan suster. Jadi waktu anak saya ini lagi pengenalan gitu kan, matiin semua kan. Saya pikir ini anak-anak kemana? Saya coba masuk ya, karena kan sama satpam, nanti Bu jangan dulu masuk Bu, saya cuma mau lihat dulu Pak gitu kan. Soalnya anak saya penakut, saya bilang gitu kan, mau lihat lagi di mana anak-anak gitu kan. Nah saya ketika masuk itu sama ibu saya saya bawa masuk ke dalam, itu dengan jelas saya mendengar suara ketawaan kuntilanak gitu, gitu, melengking banget ya, gimana lah saya nggak bisa mencontohkan ya, tapi melengking banget gitu kan, suara sopran inilah, sopran tingkat tinggi. Ya itulah gitu ya. Melengking banget sampai, kayaknya ini saya nggak curiga itu suara kunti ya, orang namanya juga saya mah orangnya biasa aja gitu sama yang gitu. Waduh, ini ada yang ditakut-takutin nih anak-anak, takutnya gitu kan, takut ditakutin. Saya keluar dulu, Pak Satpam, pinjam senter gitu kan. Saya ke satpam, pinjam senter, dikasih sama satpam senter ya. Saya ke dalam itu, saya cari tuh mana yang nakutin tuh, suara kuntinya di mana gitu. Sampai ke mes orang tua saya senterin di atas itu pohon-pohon ya. Bener nggak sih ada kuntilanak, suaranya dari mana? Sampai ke belakang itu mes itu kan ada kuburan, sampai ke kuburan saya cari gitu. Nggak ada orang, di mana ya anak-anak gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu lihat anak lagi bawa lilin sama kertas gitu. Dek, ini lagi pada kemana ini anak-anak? Lagi nyari lu tante katanya. Ini kemana? Tuh kalau ininya mah kayaknya pada suruh ke sana deh, kayaknya ujung-ujungnya di ruangan sana katanya gitu. Oh ya gitu, nggak ditakut-takutin kan? Enggak. Jadi suara kunti itu dari mana? Aku bilang. Berarti benar gitu ya? Benar. Cuman ya untungnya saya bukan halusinasi saya, karena mama saya juga dengar gitu suara kuntilanak itu gitu. Ya gitu kalau cerita-cerita. Iya, di belakang kamar pas. Jadi ceritanya waktu aku ke situ tuh ya pas pertama daftar ke situ, karena kan di kosan di dekat sekolahnya nggak ada yang kosong. Saya nyari di asrama dulu lah, walaupun dia naik ada antar jemput, akhirnya kan antar jemput walaupun jauh gitu, antar jemput pakai mobil, saya bayar, nggak apa-apa lah gitu kan. Nanti sambil nunggu yang kosan yang di dekat sekolahnya, saya udah udah DP istilahnya, kalau ada yang kosong langsung masuk gitu kan. Nah itu saya waktu pindahan saya ke situ nginep pada waktu itu sama susternya, dibawa ke
satu kamar, berapa kamar itu ya, memang khusus untuk orang tua nginep di situ. Orang tua murid yang asrama di situ untuk nginep di situ. Nah, sebetulnya ya kalau nggak diceritain saya nggak begitu parno, tapi setelah si suster ini ngomong, Ibu, nanti kalau pagi-pagi Ibu buka jendela itu pemandangannya kuburan, Ibu nggak usah takut. Nggak pernah ada kejadian apa-apa gitu. Saya bilang, hah? Cuma nggak usah cerita. Aku bisa tidur nyenyak. Jadi kalau dia nggak cerita di belakang kuburan, aku nggak bakalan tahu gitu kalau itu kuburan gitu kan. Jadi aku biasa matiin lampu juga kan kalau ini tidur ya. Kalau tidur ya. Tapi karena dibilangin kuburan juga, walaupun saya berani, nggak tenang juga gitu kan. Oh, itu berarti sekolah Katolik, Bu? Ya, sekolah Katolik. Jadi pas pagi-pagi dibuka, oh iya bener, langsung dibuka tuh langsung depan tuh. Tapi ya seru sih. Udah berapa kali sih nginep di situ, memang nggak pernah ada gangguan. Tapi cuman si kakaknya juga betah gitu ya di asrama itu. Saya udah tanya sama anaknya, nggak pernah ada gangguan kok. Cuman yang pas awal aja mungkin ya sambutan dari suara itu. Nah itu memang mungkin nggak tahu dari mana ya. Mungkin ada juga sih yang kayak gitu. Cuman aku aja sama si mama yang denger. Mungkin yang asalnya pokoknya jangan ganggu anak-anak aja kan di kamar gitu. Nah, sebagai penutup nih Bu Yanti, kira-kira ada yang pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman yang lagi nyari kos-kosan atau lagi sekolah, kuliah, kerja gitu kan? Ya, kalau pesan saya sih sebetulnya tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau bisa tuh kita punya jiwa tuh pertama ya jangan penakut pertama ya, karena bagaimanapun kita itu makhluk mulia ya, lebih tinggi derajatnya dari makhluk-makhluk lain. Kita tuh harus berani gitu loh, kita tuh berani mengusir gitu loh, karena kita yang punya alam ini lebih tinggi daripada mereka gitu. Dan harus punya hati yang riang, gembira, humoris gitu. Orang-orang yang seperti itu yang biasanya jarang bisa diganggu gitu. Bahkan disantet pun susah kalau orang yang humoris, periang gitu, senang bercanda gitu. Tapi kalau orang yang suka sedih, bawaannya pemarah, ya pokoknya yang punya unsur-unsur negatif tuh gampang banget. Orang-orang yang gloomy itu lebih gampang ya, kecuali kalau kan hati yang gembira adalah obat. Nah, betul. Ya, betul. Obat segala macam ya, iya, penyakit ini, penyakit manusia ya, penyakit spiritual gitu kan. Pokoknya mau ada masalah atau nggak ada masalah, intinya mah senyum aja lah ya, gitu. tawa aja ya, gitu. hati harus gembira gitu. Berarti sama kayak prinsip kuntilanak sih sebetulnya, mau sedih mau seneng ya tetap ketawa. Nah oke, cukup sekian video dari kita. Terima kasih untuk Bu Yanti untuk waktunya, untuk kita bisa berbagi cerita di channel kita ini. Ini pengalamannya lumayan seru banget sih, lumayan epic. Apalagi yang tahu-tahu pas buka pintu kamar itu depan udah kuburan semua. Itu masa depan kita itu sebetulnya. Nah sekian dulu video dari kita. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe. See you on the next video. Dadah.